Kenapa harus sederhana? Hai, namaku Emma Muhammad Arif. Wah, tepat 1 minggu yang lalu, episode 1 kita baik-baik saja telah mengudara. Dan baru seminggu kemudian, episode kedua rilis. Aku nggak tahu ada nggak ya kira-kira yang sampai nungguin 7 hari nungguin podcast episode keduaku ini. Kebayang nggak kalau misalkan satu episodenya harus nunggu 1 bulan dengan frekuensi yang sama, bisa 1 tahun sendiri. Dan selamat berjalan 1 minggu podcast suara dari penganut paham sederhana. Oke, kembali ke judul kenapa harus sederhana. Sebelumnya apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Semoga yang sedang gak baik-baik saja bisa kembali baik-baik saja. Suara dari penganut paham sederhana barangkali bukan jadi satu-satunya podcast yang kamu mungkin dengar, dan aku juga gak berharap podcast ini bakalan jadi podcast favorit kamu. Aku cuman berharap podcast ini seenggaknya dapat nemenin malam minggu kamu dan hari-hari kamu. Meskipun aku gak bisa menjamin podcast ini bakalan ada sisi baiknya yang bisa diambil gitu. Karena bisa jadi yang ada justru malah gak ada sisi baiknya, nol gitu. Atau malah sebaliknya, malah ada sisi buruknya. Tapi semua tergantung cara kita mengambil perspektif dalam semua hal sih, ya kan? Oke, mudah-mudahan podcast ini, suara ini bisa telinga kamu terima dan pikiran kamu juga bisa dapat terima. Banyak yang bertanya kenapa harus sederhana. Dari sekian banyaknya pembahasan, kenapa memilih sederhana? Kenapa sih podcast ini gak membahas tentang ilmu syariat aja gitu kan, yang langsung teresensi dengan agama gitu ya. Basically aku seorang pendakwah juga, mungkin orang-orang kebanyakan aku taunya gitu, tapi aku nggak tahu dan nggak mau tahu juga. Terus podcast ini kenapa nggak bahas sesuatu yang lebih fundamental aja gitu, kayak membahas apakah bumi ini bulat atau datar. Jadi di dunia ini ada sebuah aliran yang disebut flat earth. Mereka yang beranggapan bahwa bumi itu datar, nggak bulat seperti yang kita tahu saat ini. Wah, kebayang nggak sih kita bahas-bahas hal kayak gitu di podcast ini? Tapi by the way, aku malah memilih membahas esensi mendalam dari sebuah kalimat sederhana. Kenapa gitu kan? Pasti banyak yang bertanya. Jawabannya, aku nggak tahu. Jujur, tiba-tiba saja aku sangat tertarik, bahkan sangat jatuh cinta dengan kalimat yang disebut sederhana. Yang menurutku menjadi sederhana adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Jadi kalimat yang muncul setelah itu pasti bahagia itu sederhana. Biar aku jelaskan ya dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Coba sekarang kamu bayangin saat seluruh orang di jagat raya, saat seluruh orang di semesta semuanya sibuk menjadi sosok yang sempurna. Yang memang aku akui, aku juga dulu apatis bahkan banget sama diri sendiri. Terus aku merasa kayak ada prinsip yang salah dalam menjalani hidup. Seiring berjalannya realita, satu waktu aku merenung, kok orang-orang di dunia ini apatis banget ya hidupnya. Kok nuntut banget ya ke diri sendiri, ambisi banget dalam banyak hal, harus punya ini, itu, dan lain-lain, harus bisa ini, itu, dan sebagainya. Yang pada dasarnya
menuntut diri agar menjadi sesuatu yang sempurna. Padahal jadi manusia yang gak harus sempurna, dan gak ada yang menyuruh kita untuk jadi sempurna. Tidak ada kecuali diri kita sendiri. Kalau mau lebih spesifik, tidak ada yang menyuruh kita sempurna kecuali ego di dalam diri. Bahkan di setiap malam, di antara perbatasan penat dan rehat, aku selalu bertanya, kalaupun ada, siapa sih sosok pertama kali yang mencetuskan manusia itu harus sempurna? Kadang aku benar-benar bingung banget ketika dihadapkan dengan banyak raga yang terlalu apatis dan ambisi menuntut dirinya sendiri, bahkan orang lain untuk jadi sempurna. Konstruksi sosialnya tersusun sangat rapi sedemikian rupa hingga kita sering lupa bahwa tidak ada satupun dari kita yang diciptakan sempurna. Jadi kalau malam ini suara jahat masih terngiang di kepala kamu, lengkap dengan segala tuntutannya untuk menjadi sempurna, coba berkaca dan sadari bahwa sebenarnya siapa kamu. Kalau merasa jadi manusia, ya nggak harus menjadi sempurna. Toh menjadi kurang juga tidak apa, ya kan? Nah, dari renungan tersebutlah tercipta buku yang bernama Bis CMM. Dari renungan tersebutlah tercipta buku Bis CMM. Bahagia itu sederhana, cukup menjadi manusia. BIS CMM. Catat ya, nanti akan terbit dalam waktu dekat. Yeay. Aku pengennya podcast ini, suara dari penganut paham sederhana ini akan terus mengudara gitu di setiap akhir pekan, biar bisa buat nemenin teman-teman semua di rumah. Mungkin kita bisa berbagi pendapat, perspektif atau apapun itu. Seenggaknya dengan podcast ini kita masih tahu caranya berbuat baik. Cuman aku gak berani janji podcast ini per episodenya bakalan hadir tiap minggu. Karena manusia hanya bisa berencana, sedangkan sang pencipta yang maha menentukan. Jadi aku gak bisa janjiin itu, tapi aku bakalan usahain. Semoga suara ini bisa terdengar ke banyak orang dan dapat diambil hal baiknya. Dan sampai di sini mungkin banyak yang bingung, ini sebenarnya aku ngomong apa sih? Sepertinya kayak omong kosong banget. Dan ya ini emang omong kosong, dan buatku juga nggak masalah sih. Kebayang nggak, omong kosong aja harus nunggu seminggu gitu. Teman-teman bisa bayangin kalau aku ngomongin yang nggak omong kosong, bisa berapa hari tuh nunggunya. By the way, aku ngomong ini benar-benar refleks, frontal, tanpa teks, mengalir aja gitu. Aku cuman mau nunjukin bahwa inilah diri aku, sebelum aku berpatok pada teks untuk melanjutkan podcast selanjutnya. Oke, sampai jumpa semuanya di episode selanjutnya. Pesan akhirku di episode ini, menurutku segala sesuatu itu perlu disederhanakan, karena sebaik-baiknya sesuatu adalah yang cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Aku penganut paham sederhana dan aku bangga. Selamat mencari makna sederhana yang sesungguhnya. Terima kasih semua and see you. Bye.